Tahukah kamu? Di akhir zaman nanti akan datang seorang Dajjal untuk menebar fitnah terbesar. Dengan kekuatan sihirnya yang dahsyat, dia akan mempengaruhi manusia untuk menjadi pengikutnya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas kisah, dari mana asal-usul Dajjal dan apa saja kemampuan sihirnya untuk menipu manusia. Sebelum kisahnya dimulai, ada kala baiknya Anda subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe, Anda telah mendukung saya dalam menyebarkan kisah-kisah Islami. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi, Yahudza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa, alaihi salam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa, alaihi salam. Dajjal lahir di negeri Samirah, Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa, alaihi salam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudza, Yahudi, yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya, bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, Kemunculan Dajjal di Segi Tiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa, alaihi salam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku, Lahzaru Ay-Masih Ad-Dajjal, disebutkan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur. Hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung berhala mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas, penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat, maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana.
Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah, Suban Ar-Rahib wa Dabah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. 6 kemampuan Dajjal yang akan menipu manusia. Kedahsyatan fitnah Dajjal mengharuskan setiap muslim untuk mengenalinya. Ada beberapa kemampuan luar biasa yang dimiliki Dajjal yang perlu kita ketahui. Sering mengaku sebagai Tuhan dan menipu manusia agar menjadi pengikutnya. Berikut 6 kemampuan Dajjal sebagaimana diterangkan dalam berbagai riwayat hadis. 1. Membawa air dan api. Sebelum hari kiamat tiba, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuan sihirnya yang hebat. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Salah satu tipu dayanya disebutkan dalam hadis berikut. Dari Hudzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal, dia membawa air dan api, yang kelihatan api adalah air dingin, dan yang kelihatan air adalah api. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin, kita bisa membayangkannya seperti di serial Avatar yang mengendalikan elemen air dan api. 2. Menyuburkan tanah. Selain membawa air dan api, Dajjal juga bisa menyuburkan tanah yang dikehendakinya. Dari An-Nawas bin Sem'an berkata, suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi menjawab, seperti mendung yang diterpa angin, maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya, lalu dengan segera kaum itu percaya, lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan, lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka menggembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya, namun kaum itu menolak ajakannya, lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak darah itu menjadi kering dan gersang, tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. 3. Bisa menurunkan hujan. Dajjal juga memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar mustahil untuk dilakukan. Dalam suatu hadis pernah disebutkan, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. 4. Mengeluarkan harta dari bangunan reruntuhan. Ketika Dajjal mendatangi bangunan reruntuhan, dia mengeluarkan harta yang tersimpan di dalamnya. Dalam hadis disebutkan, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim 2937. 5. Menghidupkan orang yang mati. Kemampuan berikutnya yaitu dapat menghidupkan kembali orang yang mati layaknya Edo Tensei di anime Naruto. Dajjal datang kepada manusia dan kerap mengaku dirinya Tuhan. Dia melakukan kemampuan ini dengan bantuan setan. Rasulullah menceritakan tipu daya Dajjal ini. Di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Badui, renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Badui itu menjawab, ya.
Kemudian muncullah dua setan yang menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu." Hadis riwayat Ibnu Majah 4077. Riwayat lain diceritakan, lalu Dajjal memerintahkan agar orang itu digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri utuh. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apakah kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin yakin tentang siapa kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Hadis riwayat Muslim 2938. 6. Membawa surga dan nerakanya. Dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim 2934. Dan itulah asal-usul Dajjal dan beberapa kemampuan sihir Dajjal yang luar biasa dalam menyesatkan manusia. Saat menghadapi masa-masa sulit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang mukmin untuk bersabar, bertawakal, bertaubat dan memperbanyak zikir-zikir. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir tersebut menjadi pengganti makanan dan dapat menyebabkan kenyang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Agar dilindungi dari fitnah Dajjal, umat muslim dapat mengamalkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal." Mari hafalkan surat Al-Kahfi sekarang juga, karena waktu kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Subscribe channel ini untuk kisah dan info-info lainnya.